cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sudah membuka pintu hatinya untuk menerima kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita tundukkan kepala, tutup matamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan syukur Bapa, karena malam hari ini Tuhan, kami terus merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Dan malam hari ini Bapa, kami datang dengan penuh rasa syukur dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Sebab itu ya Tuhan, mari Engkau yang menjamah setiap hati kami pada malam hari ini, sehingga kami semua merasakan kehadiran-Mu Bapa di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau beracara bagi kami semua Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan dan menyembah-Mu Bapa, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita untuk Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita semua. Haleluya. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai
Sepanjang hidupku kau sertai, sepanjang hidupku kau sayangkan. Nafasku memuliakanmu, menyanyi kebaikanmu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sayangkan.
kesempatan untuk keluarga yang berkesempatan pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih atas waktunya dan kehadiran Bapak Ibu. Kami Tuhan baik. Kami dari pasangan berempat sekeluarga merantau dari Jakarta tahun 2011 ke Pekanbaru 5 tahun, ke Makassar tahun 2016, dan sudah menginjak 10 tahun di Makassar. Berarti kami berempat dengan istri saya dan kedua anak saya 15 tahun kita merantau dari kota asal kami, Jakarta, gitu. Orang-orang merantau dari kampung ke kota, saya kebalikan, dari kota besar ke kota-kota kecil. Tapi Tuhan sulit sekali kalau orang dari kota besar disuruh ke kota kecil-kecil. Kan Jakarta kota besar, jarang ada orang mau dari kota besar ke kota kecil. Tapi sudah bergumul 3 hari 3 malam, begitu Tuhan suruh go, jalan. Sudah kami berempat kita berjalan. Anak saya masih kecil, 1 TK, 1 SD, kalau nggak salah 4 yang lebih besar. Kita ke Pekanbaru, masuk sekolah. Tuhan pindah lagi ke Makassar 10 tahun yang lalu, tahun 2016. Yang 1 3 SMP, 1 lagi masih SD. 10 tahun kemudian, ya selama 10 tahun ya memang Bapak Ibu yang sudah lama di sini, saya tahu lah drama-dramanya lah. Saya kena COVID lah, hampir menghadap Tuhan. 2 minggu di rumah sakit, Bapak Gembala berdoa, jemaat berdoa, kenapa disetokin. Ada yang bilang kata COVID itu rekayasa, tapi saya alami sendiri COVID itu hampir kita lewat itu, hampir saya menghadap Tuhan Yesus gara-gara COVID. Tapi Tuhan mengizinkan ini berlanjut sehingga ya anak saya yang pertama sudah lulus tahun lalu dan bekerja dengan baik. Saya bersyukur dia sejak lulus tahun 2025, akhir 2024, hanya 2 bulan dia tidak dapat pekerjaan dan dia bisa bekerja. Tuhan buka jalan. Yang kecil sekarang juga sudah kuliah di Kuala Lumpur. Jadi kita pacaran lagi, berdua lagi. Sekarang sama istri setiap hari kita bulan madu dan ini kita lakukan sekarang. Anak-anak sudah besar dan kami masih di Makassar. Tuhan selalu menyertai, melindungi, menjauhkan dari segala malapetaka dan bahaya. Ya, dengan di bawah otoritas Om dan Tante, terima kasih dengan teman-teman sebagai keluarga di tempat ini. Kami dari perantauan, saya mengucapkan banyak terima kasih karena di sini kita sama sekali tidak kesepian. Walaupun saya ada introvert, tukang nyepi, ya, tapi kami nggak kesepian karena ada Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih. Pertama kali saya datang, saya ingat waktu itu saya telepon Pak Gembala, Pak, dipanggil polisi Pak. Kita berdoa, siap. Saking stresnya, perizinan nggak keluar. Sampai saya jatuh sakit di tahun 2021 karena sangat stresnya. Padahal atasan saya bilang, si Timo ini makanan dijaga, olahraga rutin, sakit, pasti stres berat, betul. Di situ Tuhan kasih insight buat apa kita diberkati. Kalau memang berkat kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Level 1 tadi berkat, saya hanya bilang berkat Tuhan memberkati kami, melindungi. Tapi buat kita pelayan itu nggak cukup. Tuhan berkati kita pasti ada tujuannya. Selama saya bekerja banyak masalah. Kita semua fungsinya adalah hamba Tuhan. Statusnya beda. Om Doni statusnya gembala, pelayan Tuhan di tempat ini full timer. Saya statusnya adalah karyawan, orang gajian yang full punya tanggung jawab di tempat pekerjaan. Situ pelayanan saya yang utama. Bahkan saya minta maaf sama Om Doni sama Tante Lance tidak bisa maksimal. Makanya saya nggak pernah minta pelayanan karena pusing saya di sana. Sudah satu project itu kayak sekarang air mati loh, ya kan? Pusing ya kan, pusing. Apalagi
dipanggil polisi lagi sekarang. Panggil polisi lagi, tapi saya sudah lebih santai. Saya menghadapi polisi lagi yang berwajib, maksudnya santai saja, minta arahan dan lain-lain. Saya tinggal semua kita serahkan kepada Tuhan, dan saya merasakan harus mendekat lagi ke Tuhan. Sebelum saya ke Makassar, saya memang sudah punya habit baca Alkitab dari Wahyu sampai Kejadian. Kira-kira sebelum ke Makassar saya sudah baca 3 kali habis. Selama di Makassar 10 tahun saya habis baca 4 kali lagi. Tapi ternyata nggak cukup buat menguatkan hati kita untuk menghadapi kayak gini-ginian. Ya kan saya nggak mungkin dikit-dikit saya telepon Om Doni, tolong berdoa. Saya percaya Om Doni tetap berdoa buat kita semua. Tapi saya butuh penguatan lebih. Gitu. Saya bilang istri saya di luar saat teduh saya tiap pagi, jam doa saya mau minimal 1 jam. Saya udah seminggu lalu saya coba di luar saat teduh dan penyembahan dan baca Alkitab rutin saya. Jadi pagi setengah jam, malam sebelum tidur setengah jam, sekaligus seperti Tante Lanjut kan tahu kita sudah usia segini susah tidur tuh, apalagi gadget ada blue light. Dengan berdoa kita win-win dengan Tuhan. Saya pinggirkan gadget, saya berdoa, saya ngantuk bisa tidur, lelap, ya kan. Kalau dulu kan tidak, ya kan, sampai HP kan sangat menarik, benar nggak? Banyak kan di sini semua sebelum tidur kita baca HP itu. Blue light itu ngurangi melatonin. Jadi sekarang Tuhan bilang, sudah, kamu mendekat aja ke saya, doa, dan kamu enak tidur. Kamu ke saya mengatakan ini bukan berarti kita akan sok suci ya, enggak. Bapak Ibu bisa rasakan di sini banyak sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Orang jahat, pemerintahan, orang mau ganggu kita bukan mengancam loh, kadang-kadang dengan godaan gitu. Banyak kan. Tiap hari saya rasakan kalau tidak ada baca firman atau kita mulai berdoa, kita kayak masuk ke medan perang pekerjaan tanpa perisai, tanpa lingkaran rohani. Di situ bisa ledakan emosi terjadi dan banyak yang terluka. Jadi Tuhan ajar, selain kita berdoa, kita juga selalu mendoakan. Bapak Ibu pernah dilukai orang nggak selama ini? Pernah toh? Tuhan ajar, tolong doakan. Duri dalam daging itu didoakan. Jadi pertama kali masuk musuh banyak, nyerang sini. Saya suruh anak buah saya berdoa pagi-pagi, nggak ada yang mau berdoa, nggak bisa Pak. Orang kayak gitu biar Tuhan hukum, bener nggak kita doa gitu? Biar Tuhan yang hukum, kita nggak usah diam aja. Itu bukannya baik, saya bilang itu kamu juga dendam, cuman caranya beda. Sudah Tuhan hukum, nggak boleh, harus kasih. Doakan. Sekian tahun kemudian, tahun lalu demo di proyek, demo minta turun harga IPL dan lain-lain. Dulu biang kerok udah banyak, tambah lagi, tapi unpredictable. Yang dulu itu biang kerok yang kita doain, tiba-tiba datang ke kantor. Nih, ngapain Bapak ini mau ketemu? Mau jadi tambahan lagi beban lagi saya kan? Enggak, Bapak gini, saya jadi pembela Bapak. Kita ke polisi, nanti saya ngomong. Dan tanpa sepatah kata pun juga, saya nggak ngomong apa-apa. Dibela sama orang yang dulu menyerang kita di awal. Tuhan kasih insight, dan saya bisa ngomong ke anak buah saya, staff saya. Lihat. Tuhan suruh kita doakan musuh kita. Yang terjadi apa? Dia jadi perisai kita. Lihat, kita alamin sama-sama mujizat Tuhan. Sekarang kita berdoa untuk presiden kita. Doakan dan lihat mujizat Tuhan. Doakan kota ini. Doakan. Dan kemarin kita meeting dengan direksi. Direksi saya bilang, kamu harus bersyukur kotamu itu diberkati Tuhan. Makassar, kota Makassar itu ekonominya tertinggi di Indonesia.
Dan Makassar itu nggak resesi. Makassar, Manado bagus, dia berkati Tuhan. Karena kita tiap hari kita doakan. Setiap pagi kita kumpulkan anak-anak, berdoa buat kota ini, berdoa untuk presiden, doakan supaya Tuhan kasih dia hikmat, kasih dia kekuatan untuk bisa mengelola kita. Jangan dihujat. Kasih kritik boleh, Pak, Bapak naikin lagi itu anggaran makan, aja kita naik lagi. Jangan lupa ya kan, bisa, tapi jangan diturunkan, jangan, itu tugas Tuhan itu, jangan. Supaya Tuhan berkati dia, berikan dia hikmat, dan bawa kita ke arah yang lebih baik. Kota Makassar itu, puji Tuhan, udah Tuhan berkati, dan Tuhan lindungi dari malapetaka dan bahaya. Dan proyek kita 2 CPI Bompun, proyek saya, dua-duanya capai target di setengah semester, yang lain tidak. Itu Makassar. Ya, kita bersyukur dengan kota kita, dan kita harus selalu doakan presiden, menteri, pimpinan daerah, RT RW, bawa dalam doa. Selain Bapak Gembala, kita harus berdoa. Ya, kita harus doakan setiap hari, pagi dan malam. Saya berdoa untuk semuanya. Tapi sayangnya doa saya kan kalau berdoa nggak bisa panjang. Jadi sebelum setengah jam semua udah saya doain semua, habis waktunya. Jadi cuma 20 menit habis. Jadi saya belum 1 jam, tapi saya berusaha 1 jam. Ya, kita sama-sama belajar. Bukan kita sok suci, tapi memang kita butuh Tuhan. Ya, di akhir zaman ini. Itu saja. Ya, semoga menjadi insight buat kita semua. Ini perjalanan. Mungkin kata bahasa saya ada yang kacau, tapi udah 1 menit. Cukup kali ya, nanti kebanyakan kelamaan kita semua udah lapat semua. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Bapak Timothy, mengingatkan kita malam hari ini bahwa kekuatan kita hanyalah Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi setiap proses dalam kehidupan ini. Haleluya. Tuhan berkati Bapak untuk kesaksiannya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami membuka hati kami seluas-luasnya. Biar firman-Mu Bapa yang akan menuntun kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus
hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah firman-Mu akan mengubah hidup kami. Firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu menjadi dasar bagi kami dalam mengiring Tuhan. Di tengah situasi yang tidak baik, di tengah situasi keadaan yang tidak menentu, kami punya kekuatan ada dalam firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu mampu menguatkan kami. Firman-Mu akan membuat kami melewati badai-badai hidup, dan firman membuat kami kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Mari kembali kita baca bersama-sama sambil kita berdiri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemaruhan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Silakan duduk. Roma 12 memulai dengan kata karena itu. Karena apa? Kalau kita mundur ke dalam pasal yang ke-11, maka kita akan menjumpai ada sebuah perikop. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Oleh kemurahan Allah, bangsa-bangsa lain diterima. Oleh kemurahan Allah, kita yang tadinya kafir, kita menjadi kudus dan menjadi anak. Coba ayat 11 kita baca bersama-sama. Roma pasal 11 ayat 11. 3, 2, 1. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Haleluya. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, saya dan saudara. Ya. Jadi Paulus dia berkata dalam ayat 13, sama-sama baca ayat 13, 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan bagi pelayanan. Dia menjadi rasul, pelayan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di depan orang Yahudi, dia ingin dibinasakan, ia ingin dibunuh. Saudara, tidak ada yang harus kita banggakan dalam hidup ini, karena sebenarnya kita ini adalah manusia atau orang-orang yang harus dibinasakan karena dosa.
Terus yang kedua, kita bukan keturunan orang Yahudi. Kita bukan mendapatkan darah Yahudi. Tapi Alkitab mencatat kita ini pokok said liar yang dicangkokkan kepada said pohon zaitun yang sebenarnya. Oleh sebab itu Paulus berkata kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, karena kamu telah menerima keselamatan, pada sebenarnya kamu tidak layak menerima keselamatan itu. Karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Haleluya. Karena kemurahan Allah, kita diampuni pelanggaran kita. Coba Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Coba baca bersama-sama. Roma pasal 3 ayat 23. Sama-sama 3, 2, 1. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan Haleluya. Karena semua orang telah apa? Berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Kita semua berdosa. Apalagi orang kafir berdosa. Coba lagi bandingkan Roma 5 ayatnya yang ke-6. Roma 5 ayat 6, sama-sama baca 3, 2, 1. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Garis bawahi kata-kata durhaka, pemberontak, jauh dari Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Aku mau supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, dalam kembali ayat pasal 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang bukan mati. Seiring dengan rutinitas kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah, kadang-kadang kita tidak merasakan hakikat dari ibadah itu. Beberapa orang hanya rutin ibadah keluarga, ibadah minggu, tapi tidak merasakan akan kehadiran Tuhan. Itu sebabnya ketika dia datang ke gereja, dia mempersembahkan bukan persembahan yang hidup, tapi persembahannya itu mati, tidak sungguh-sungguh. Kalau orang itu datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh hati, tanpa WL suruh sungguh-sungguh, dia akan sungguh-sungguh. Tanpa WL suruh angkat tangan, dia akan angkat tangan. Kenapa? Ada kehidupan dalam dirinya untuk menyembah Tuhan. Ada kehidupan dalam dirinya untuk datang menyembah Tuhan. Jangan jadikan datang ibadah itu sebagai satu beban. Jangan jadikan datang beribadah itu sebagai sesuatu yang tidak mengenakan, tidak. Jadikanlah datang beribadah kepada Tuhan sebagai sesuatu kegemaran. Hatiku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita kemana? Ke warung kopi. Kemana? Kemana? Lebih enak rumah Tuhan atau warung kopi? Rumah kopi, rumah makan. Kalau diajak ada ibadah, diajak ke Makassar Studi atau di mana? Saudara pilih ibadah atau pilih makan? Tergantung saya dipanggil di mana. Haleluya. Kalau kaki lima ibadah lebih bagus. Tapi kalau Hongkong, Hongkong. Jangan ya. Prioritas utama kita adalah Tuhan. Jadikan Tuhan yang pertama dan utama.
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup bukan mati. Hidup. Ada gairah dalam beribadah. Ada gairah dalam memuji Tuhan. Tapi saya bersyukur jemaat Eklesia kalau bilang ibadah itu luar biasa. Ya. Kalau di gereja lain, gembala khotbah lama dia kaki di lantai. Kalau tidak dipukul nyamuk, senada-nada nyamuk dia pukul. Tapi jemaat Eklesia matanya begini terus melotot. Ya. Sampai pengkhotbah bilang sama saya, bro, saya kalau khotbah di bro itu saya agak grogi. Kenapa? Semua jemaat matanya begini ke saya. Tidak, mereka tidak mau makan itu, mereka mau mengerti khotbahnya itu apa. Yang saya kira ada orang khotbah di tempat ini 15 menit sudah selesai ibadah raya. Dia dapat firman atau tidak itu? 15 menit tiba-tiba dia sudah. Yang paling lucu, dia ada serahkan ke saya. Nanti bapak ini yang berdoa. Dari mana terang itu? Mungkin karena hukumnya. Haleluya. Saudara, persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Bilang kiri kanan, persembahanmu, hidupmu harus hidup. Haleluya. Kemudian bukan hanya hidup, tapi yang kedua harus apa? Kudus. Haleluya. Seolah-olah firman Tuhan datang kepada jemaat di Roma, kamu harus mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang kudus. Jangan seperti dulu lagi. Minta maaf, tidak sedikit orang datang ke rumah Tuhan tapi dalam keadaan berdosa. Tidak sedikit orang datang beribadah tapi masih hidup dalam kegelapan, masih hidup dalam kebencian, masih hidup dalam keadaan tidak mau mengampuni, iri hati, dengki. Saudara, saat kita datang ke rumah Tuhan, persembahkan tubuh kita hidup. Yang pertama, yang kedua kudus. Artinya, ketika engkau datang menghadap Tuhan ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka mintalah kepada Tuhan supaya engkau dalam keadaan berkenan kepada Tuhan. Ya, itu yang paling susah. Kalau misalnya ini contoh Patim, saya suruh khotbah, tiba-tiba pegawai di kantor bikin masalah, itu sangat susah sekali. Suruh khotbah, pegawai di kantor bikin masalah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membawa diri kita, mengendalikan hidup kita tidak terpengaruh dengan keadaan? Satu waktu ibadah raya sudah mau mulai, WA ke saya, Om, minta maaf tidak bisa melayani saya, ada masalah keluarga. Terus dia WA kepada koordinator pelayan. Koordinator pelayan sampaikan lagi ke saya, Om, si ini tidak bisa melayani karena ada masalah keluarga. So, oke. Siapa yang bisa? Yang ada saja. Nah, saya khotbah tidak terpengaruh. Yang koordinator bilang sama saya, Om, waktu saya Om sampaikan orang ini begini, kenapa Om tidak marah? Kalau saya punya gembala dulu itu sudah marah-marah itu, tidak boleh lagi dia melayani. Saya bilang begini, kalau dia telepon itu sudah di ujung, berarti memang ada masalah. Kenapa kita harus marah? Dan betul dia punya masalah. Maksudnya begini, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus mampu mengontrol hidup kita dalam keadaan kudus, dalam keadaan berlayak di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kalau orang itu dalam keadaan kudus datang beribadah kepada Tuhan, saat dia mengangkat tangan, dia mengangkat dengan kesungguhan hati. Jangan heran tiba-tiba air mata jatuh, tiba-tiba ada sesuatu yang menjamah hidupnya. Kenapa kita harus dalam keadaan kudus? Karena kita melayani Sang Maha Kudus. Kita melayani Tuhan yang kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16, coba dibaca. 1 Petrus 1 ayat 16.
kudus di sini memakai kata hagian dari kata hagios. Artinya itu kudus terpisah dari dosa. Jadi orang yang datang kepada Tuhan harus terpisah dari dosa. Orang yang datang kepada Tuhan itu dikiraikan. Hagios itu artinya dikiraikan, dipisahkan. Sama-sama baca ayat 16, 3, 2, 1. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Bilang kiri kanan, hidup kudus. Jadi kudus di sini dari kata hagian. Hagian itu dari kata hagios, artinya dipisahkan, dikiraikan, menjadi kudus. Saat menghadap Tuhan, yang pertama persembahan tubuhmu harus hidup. Yang kedua persembahan tubuhmu harus kudus. Dan yang ketiga berkenan. Berkenan artinya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Minta maaf kadang-kadang yang BL di sini itu musik dengan suaranya beda. Jangan terpengaruh. Amin. Jangan terpengaruh. Ya. Jangan jadi hakim. Coba saya. Jangan. Siapapun yang saya percayakan tampil, berarti itu Tuhan mau orang itu berkembang dalam rohaninya. Haleluya. Hidup harus berkenan. Apalagi jauh-jauh datang beribadah, harus dalam keadaan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita membawa hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau ibadah kita, setiap ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah tengah minggu, ibadah doa, ibadah raya, saya mau ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Karena Saul ditegur oleh Samuel. Samuel berkata begini kepada Samuel, ya, Tuhan lebih suka ketaatan dari persembahan. Tuhan lebih suka Saul taat kepada Tuhan daripada korban persembahan. Karena Saul bilang rakyat menyelamatkan lembu, sapi, korban-korban yang tambun untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih suka ketaatan dibanding korban persembahan. Itu sebabnya kalau kita akan beribadah kepada Tuhan, kita harus hidup dalam ketaatan. Haleluya. Berkenan. Berkenan artinya sesuai. Saya tidak mau ketika kita datang beribadah, Tuhan berkata begini, jemaat eklesia datang beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh. Untuk apa kita beribadah tapi Tuhan berkata ibadahmu sia-sia? Kau jauh-jauh datang beribadah tapi sia-sia. Tapi saya mau supaya jemaat eklesia beribadah, Tuhan berkata, aku berkenan kepada ibadah. Aku berkenan kepada perayaan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya malam ini perayaan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Orang yang berkenan kepada Tuhan itu saat dia beribadah, dia tidak cari keuntungan. Biasanya tujuan orang beribadah supaya apa? Supaya ya 100 parodi. Supaya diberkati, jangan. Tujuan utama kita beribadah supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau Tuhan disenangkan, apa yang saudara minta, doakan, pasti Tuhan kabulkan. Pasti Tuhan kabulkan. Haleluya. Beribadah kalau disertai dengan rasa cukup, itu besar labanya. Haleluya. Jangan takut. Selalu kita nyanyi, berbakti, 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 soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilabuhkan.
Haleluya. Persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah bukan tempat gaya-gaya. Ibadah bukan tempat kita pamer. Ya. Baru beli sepatu baru, langsung jalan bawa persembahan, agak diangkat sedikit kakinya. Bukan parodi. Haleluya. Karena ada banyak juga orang seperti model orang Farisi. Tuhan, aku tidak seperti siapa itu. Saya begini, saya begini, saya begini. Ibadah yang sejati bukan membenarkan diri, tapi ibadah yang sejati bagaimana kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang tidak berkenan, tapi hanya karena anugerah Tuhan kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari semua kita berdiri. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dia Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi kejenang untuk hormat-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kan rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ibu berdoa, hanya kerinduanku. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sabda-Mu bagi kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, sehingga hidup kami dapat dipulihkan. Hidup kami dipulihkan oleh Tuhan melalui darah anak domba Allah yang begitu mahal bagi kami. Ajar kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan.
Ajar kami untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ajar kami untuk hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Itulah satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami semua untuk tetap hidup sesuai dengan titah-titah Tuhan, perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Tidak membelakangi Tuhan, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tanamkan setiap ajaran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Hamba percaya firman itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi firman itu akan diam dan tinggal untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup. Firman itu hidup, air kehidupan bagi kami. Tuhan, bawa kami terus mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, lebih sempurna lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Apa yang belum kami ketahui, Tuhan bukakan bagi kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup kami mengasihi Engkau, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kami, tidak dengan setengah hati kami, tetapi hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapa, berkati kami semua ya Tuhan. Berkati Ibu Vena dan Pak Tim yang saat ini Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka Tuhan. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Kedua anak mereka tidak bersama dengan kami Tuhan, tetapi hamba percaya tangan Tuhan yang kuat melindungi dan menjaga mereka. Dijauhkan kiranya dari orang-orang yang ingin menjatuhkan anak-anak ini Tuhan. Tuhan, Engkau membentengi mereka dengan perisai anugerah-Mu, mengelilingi mereka Tuhan dari orang-orang yang jahat yang ingin menjatuhkan anak-anak ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, penjagaan Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan Pak Tim dan Ibu Vena, baik di kantor maupun di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membawa persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Diberkatilah tangan-tangan kami. Apa yang kami lakukan Tuhan berkati dan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada tangguh persembahan? Oh ada. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian masuk gerbangnya, bersyukur. Haleluya. Bersuka di hadiratnya.
pada tengah minggu bertempat di keluarga Ibu Lili, nanti dikonfirmasi pada hari Minggu nanti. Saya mengundang Pak Tim Ibu Vena maju ke depan, kita akan berdoa buat mereka. Mari semua kita berdiri. Berkat buat Pak Tim dan Ibu Vena. Kiranya Tuhan memberkati suami istri, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Orang yang menyiapkan keluarganya beribadah kepada Tuhan diberkati Tuhan, dan berkat melimpah atas rumah tanggamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus-Mu, berkat yang terbaik dilimpahkan. Berkat atas rumah tangga, berkat atas keluarga, berkat atas pekerjaan, berkat atas usaha. Tuhan mencurahkan berlipat ganda berkat yang terbaik di dalam hidupmu. Keturunanmu diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan, dan mata Tuhan tertuju atasmu, membela engkau, melindungi engkau, dan menjaga engkau dan seisi rumahmu. Engkau akan terluput dari mara bahaya, sebab Tuhan yang melindungi engkau. Terima kasih semua angkat tangannya dan terima berkat Tuhan, dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha. Terus datang pada kali yang kedua, kami mengakhiri ibadah tengah minggu bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan puji Tuhan. Silakan duduk. Ibu, terima kasih. Ibu Hana akan berdoa buat berkat yang disediakan. Kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menegakkan firman-Mu, dan di mana firman-Mu Tuhan mengajar kami untuk selalu kudus. Biarlah semuanya itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya seberapa banyak kami yang hadir saat ini, kami telah diberkati oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menyambut berkat yang disiapkan oleh Bapak Timo dan keluarga. Berkati Tuhan, kembalikan berlipat ganda. Biarlah semua itu Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarlah setelah kami makan, kami mendapat kekuatan yang baru untuk kami pakai memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anaknya dimanapun berada saat ini, walaupun kami tidak bersama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan beserta dan menopangnya. Biarlah semua itu Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak Bapak Timo dan keluarga, dan semua itu Tuhan menjadi pelindung, Tuhan menjadi benteng, dan apapun yang dilakukan Tuhan berkati. Biarlah menjadi lilin kecil dimanapun Tuhan tempatkan, di dalam tugas pekerjaannya yang Kau berkati Tuhan, di dalam perkuliahannya Tuhan berkati Pak Timo, berkati dalam tugas-tugasnya, Ibu yang mendampingnya berkati Tuhan. Biarlah semua apa yang dilakukan untuk Tuhan, biarlah semua itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya berkat yang disiapkan akan kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin.